Pernah lihat orang ada kawat di giginya? Pernah? Ada juga bapak-bapak polisi saya lihat ada kawat giginya. Pernah lihat? Pernah lihat? Ada toh? Ada. Ya kalau niatnya untuk memperbaiki itu boleh halal. Tapi kalau niatnya hedon supaya dibilang Bu, pernah lihat? Pernah toh? Saya lagi mengajar. Tiba-tiba saya lihat ada anak mahasiswa cewek ada kawat di giginya. Kaget saya karena biasanya yang dikawat di kampung saya pagar. Ini giginya dia kawat, Pak. Saya tanya, "Dek, apa namanya itu di gigimu?" Dia bilang, "Ustadz, ini namanya behel." Oh, mahal itu, Dek. 30 juta. Masya Allah, 1 kali umroh, Pak, dia simpan di giginya. Kata Nabi, "Mana suamimu?" "Oh, baru saja ke pasar ya Rasul. Sebentar lagi akan datang." "Masuk dulu ya Rasul." Dengar, ibu-ibu, Bu, ibu, dengar jawabannya istrinya Abu Ayyub Al-Ansari. Istrinya Abu Ayyub, sini. Kata Nabi, "Mana suamimu?" "Tidak ada." Kata Nabi, "Haram hukumnya kami masuk ke rumahmu tanpa izin dari suamimu." Ini yang banyak dilanggar sekarang perempuan. Pergi suaminya keluyuran, pergi suaminya langsung di WhatsApp teman SMA-nya, "Sudah pergi suamiku, cepat kau datang." Ayo, haram hukumnya. Bagaimana kalau sepupu staf? Haram, kecuali suami berkata, ibu WhatsApp suaminya, "Bang, ada nih sepupumu dari Sulawesi, gimana, kasih masuk atau tidak?" Kalau suami berkata jangan, suruh tunggu saya baru masuk. Tidak boleh kasih masuk. Sepupu 1 kali tidak boleh, apalagi sepupu lain kali. Tidak boleh tanpa izin suami. Sehingga kenapa bunuh diri itu menjadi dosa besar dalam Islam? Kan bunuh diri itu nggak ganggu orang lain. Kenapa dianggap dosa besar? Karena bunuh diri ini sama aja dia tidak mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpegang lagi kepada Allah. Dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah selalu mengatakan la tayasu. Jangan putus asa, aku kasih nih, aku kasih. Tapi dia bilang enggak akan dikasih. Berarti dia kufur kepada Allah SWT dan merugikan dirinya sendiri. Ketika mentalnya kayak gini, walaupun akhlaknya baik, tapi dia tidak punya daya tahan menghadapi masalah, maka dia akan selalu mengakhiri masalahnya dengan cara bunuh diri. Ada seorang sahabat keliru, nggak salah tapi keliru. Nabi menasihati dia kan, dia masuk ke pintu masjid, dia ngelihat Nabi dan sahabat sudah ruku. Akhirnya dia takbir di pintu masjid, dia ruku di pintu masjid, dia jalan sambil ruku ke arah shaf. Karena ada yang kayak gitu, Bakroh bin siapa gitu. Selesai sholat dia curhat, "Rasul, saya tadi sholatnya lucu loh, model baru gitu." Saya nyebutnya tutorial sholat ala Bakroh. "Gimana tutorial sholat ala kamu?" "Saya sholatnya tadi rukunya di pintu masjid, terus sambil ruku sambil jalan karena takut ketinggalan rakaat pertama." Nabi ngasih tahu, "Ya udah besok-besok jangan gitu lagi ya." Coba, Nabi juga ngasih taunya Wallace tapi nyelesain masalah, bukan Wallace diam pasif ya, nggak marah-marah. "Apaan kamu nih sholat kok dibuat-buat, kan saya nggak pernah ngajarin, dasar beda." Nggak pernah Nabi ngomong kayak gitu, santai aja ngomongnya tuh, biasa aja, nggak usah nyolot kalau bahasa anak ini mah. Ternyata Nabi juga nggak nyolot dalam masalah-masalah sepele kayak gini. Nabi cuma bilang, "Ya udah besok-besok jangan diulang ya." Kalimat inilah yang membuat para sahabat para ulama beda pendapat. Ada yang bilang, "Oh berarti itu nggak boleh, jadi harus ditambah 1 rakaat, nggak boleh kayak gitu." Ada yang bilang, "Oh itu boleh, cuman makruh." Buktinya Nabi mengatakan, "Ya udah besok-besok jangan diulang." Seandainya nggak sah pasti Nabi suruh ulang. Jadi beda pendapat di antara ulama. Yang jelas teksnya mah kurang lebih Nabi itu woles banget menyelesaikan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu amalan yang ringan banget kita lakuin, tetapi pahalanya tuh luar biasa dan kayak gak terbatas gitu pahalanya. Tahu gak amalan apa? Nge-repost satu kebaikan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan
seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan. Kalau misalnya kita dapat sebuah postingan tentang cara sholat, atau cara wudhu, atau postingan tentang sedekah, atau apapun kebaikan-kebaikan dalam agama, kemudian kita nge-repost postingan itu di story kita, atau di feed kita, atau kita ngasih link broadcast di grup teman-teman kita, atau apapun bentuk repost kita di sosial media, sehingga kemudian orang yang membaca repost kita, yang nge-view repost kita, lalu mengamalkan isi dari postingan tersebut. Misalnya kayak sedekah. Bisa jadi ketika kita melihat sebuah postingan tentang sedekah, kita ikut bersedekah, tapi 100.000. Lalu kita nge-repost postingan tersebut di story atau feed kita, kemudian orang-orang yang nge-view postingan kita ikut bersedekah 100.000. Jumlah mereka ada 10 orang, berarti 1 juta. Maka pahala kita seperti bersedekah 1.100.000 rupiah. Bayangin, dengan mudahnya kita mendapatkan pahala dengan cara dalla ala khair. Kita tunjukkan satu kebaikan kepada orang lain. Gak perlu kita yang ngomong, kita cukup merepost saja. Dengan kayak gitu kita udah bahkan menjadi orang yang punya passive income, di mana pahala kita tuh ngalir tanpa kita sadari. Orang itu kemudian merepost lagi. Teman kita yang nge-view dari postingan kita nge-repost lagi, terus terjadilah secara algoritma viral. Maka kita mendapatkan pahala bukan hanya dari orang yang nge-view postingan kita, tetapi dari semua yang viral gara-gara postingan kita yang pertama. Pak Ustadz, bagaimana cara husnuzon terhadap takdir Allah? Terkadang yang namanya manusia nih, asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kau benci, di balik benci itu ada kebaikan yang luar biasa. Ikut latihan paskibraka, sudah hampir mau, tiba-tiba batal. Sakit hati, benci, kenapa nasib begini? Rupanya skenario Allah indah. Dipanggil sama Pak Kapolres, diuruskan ke Jakarta. Terbang ke Jakarta. Takdir, rencana Allah jauh lebih indah daripada yang kita rencanakan. Tapi jangan gara-gara ini besok tidur jam 8 tarik selimut, kau tak pergi kerja. Rencana Allah jauh lebih indah. Usaha, doa, tawakal, niat baik, cakap baik, buat baik. Datang baik berarti dari Allah, datang tak baik, sabar, Allah sedang menguji. Oleh sebab itu maka kita hanya berusaha, al-insanu mudabbir wallahu muqaddir. Allah yang menetapkan final akhirnya. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan keinginan, qaddarallah. Kalau sudah terjadi tak sesuai dengan kehendak, apa yang keluar dari mulut kita? Qaddarallah. Ucapkan qaddarallah, sudah takdir Allah, qaddarallah. Menantu berzikir bersama, kalau tidak nanti rumahnya diisi setan. Setan akan senantiasa. Jadi Pak Ustadz, gimana sebetulnya setan ini? Setan sampai sekarang belum pensiun dini. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan akan terus datang, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar, telinga, mata, jantung, hati, denyut nadi. Asyaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Sampai kapan kami berzikir? Kami sudah capek, kami sudah lelah, kami sudah penat. Berzikir berhenti. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, selama darah masih mengalir, maka setan tetap berbisik. Kapan kami berhenti berzikir? Nanti ketika roh sudah keluar dari jasad, berhentilah berzikir. Tahajud itu dari kata hajada. Hajada itu sesuatu yang dilakukan setelah tidur dulu. Jadi ibu tidur dulu, ba'da isya istirahat, malamnya kemudian bangun tunaikan tahajud. Di tahajud itu sholat yang ditunaikan setelah kita tidur terlebih dahulu. Jika ibu tidak tidur dulu kemudian ibu langsung sholat, walaupun ibu misalnya sholatnya jam 1 karena nggak bisa tidur, tidak diawali dengan tidur, maka sholatnya tidak disebut dengan tahajud, namanya qiyamul lail.
Ayat yang ada di Quran surah ke-73 ayat yang ke-6, posisi paling kiri di sebelah bawah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kalau ibu bisa bangun malam tunaikan qiyamul lail, maka salat yang ditunaikan akan lebih khusyuk dibandingkan dengan salat siang. Saya sarankan ibu tahajud. Tahajud itu bisa mendekatkan rezeki dari Allah kepada kita. Yang kedua, bisa membebaskan ibu dari gangguan. Yang ketiga, memberikan jalan keluar saat ibu punya masalah. Dan yang keempat, ibu akan ditolong Allah ketika diganggu oleh orang lain. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai ayat ke-80. Ya, saya kira itu ya. Wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau menanya mengenai wudhu Pak Ustaz. Dari kecil itu saya mendengar bolak-balik different pendapat gitu Pak Ustaz. Setelah kita wudhu, ada yang mengatakan jangan dikeringkan airnya. Dan ada yang bilang itu nanti memberi cahaya di kemudian hari. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi musim dingin itu susah gitu loh Pak Ustaz. Jadi mau meyakinkan yang mana jawaban yang benar gitu Pak Ustaz. Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz. Dari wudhu itu, apakah kaitan dengan mengeringkan atau mendiamkan air wudhu supaya basah, khususnya dalam situasi seperti yang kita rasakan. Kita mulai dengan hadis riwayat Al-Bukhari. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 136, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurral muhajjalin min atharil wudhu. Sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku itu akan dipanggil di hari kiamat dengan cahaya yang memancar dari bagian tubuhnya. Kelihatan. Ada yang mengibaratkan ghurral muhajjalin itu seperti kuda putih di tengah lautan kuda-kuda hitam. Seperti bersinar. Dari apa? Min atharil wudhu. Ya, min atharil wudhu. Ada terusan hadisnya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman yastati an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu memanjangkan. Nah, ini yang mungkin di sini yang dimaksudkan. Cahayanya itu silahkan lakukan. Baik, yang dimaksud cahaya wudhu di sini ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang memahami secara tekstual. Wah, kalau wudhu kan pakai air, maka biarkan airnya saja. Nggak usah diusap, nggak usah dikeringkan. Ini adalah bagian dari memanjangkan cahaya. Ya. Ada yang kedua memahami bahwa lebihkan sedikit supaya cahayanya makin memanjang. Jadi kalau basuh tangan sampai siku, lebihkan dikit. Ada yang memahami sampai situ. Tapi dari pemahaman itu, kami cenderung pada yang ketiga, karena ini sesuai dengan makna dasarnya. Apa yang dimaksudkan? Cahaya yang dimaksudkan dari hasil wudhu itu bukan melekat kepada benda air dan semacamnya. Bukan. Yang dimaksudkan dampak wudhunya. Wudhu di Quran, di surah kelima Al-Ma'idah, di ayat yang ke-6, disebut fungsinya toharah. Ma ja'alallahu. Ya, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'ala alaikum min haraj, walakin liyutahhirakum. Allah tidak menghendaki kesulitan padamu saat berwudhu. Tapi tujuannya mentoharahkan engkau. Ada toharah, ada nadhafah, itu beda. Nadhafah membersihkan luar fisik. Ya. Taharah membersihkan luar dan dalam. Nah, rumusnya kata Nabi di hadis Muslim, ketika seseorang berwudu, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh dia, maka jatuh pula kotoran-kotoran dan dosanya. Di kotoran fisiknya jatuh, dosanya hilang. Seperti tadi saya terangkan waktu siang. Maksudnya apa? Dia membasuh tangannya, dia minta ampun pada Allah dari dosa tangan yang melekat pada tangan itu. Mungkin sebelumnya dia menulis sesuatu yang tidak pantas dan seterusnya. Dia bertobat. Karena itu setelah wudhu dia baca doa tobat. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, aku tobat. Karena itu saat tobat dia mengakui ada yang salah di tangan. Dia menyesali itu, dia berjanji tidak mengulangi. Nah, wudhu yang seperti itu bersih luarnya, jatuh airnya, jatuh kotorannya. Jadi tidak ada hubungan dengan dilap, dikeringkan atau tidak. Itu poinnya. Nah, bagaimana memanjangkannya? Maksudnya dampaknya setelah wudhu jadi baik dia. Ketika kebaikannya memanjang, lisannya jadi baik, pandangannya jadi baik, dipertahankan sampai wafat, panjangkan itu. Ada yang mengartikan, kalau batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Itu yang dimaksud dipanjangkan. Jadi ketika dia berlatih kurang bagus, dia wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Dengan tujuan menjaga kebaikan dalam dirinya. Itu yang dimaksud panjangkan cahayanya. Jadi asalnya tidak ada kaitan dengan kering atau basah. Jadi tidak usah dipaksakan, karena din itu yusrun, bukan usrun. Agama memudahkan, bukan menyulitkan. Anda bayangkan, zaman Nabi saja ada yang dimarahi oleh Nabi. Seorang sahabat kurang ilmu berfatwa. Apa fatwanya? Maaf, ada kecelakaan malam hari. Ya, normal sebetulnya bukan kecelakaan. Dia berhubungan suami istri. Musim dingin mau mandi susah, kedinginan. Kata sahabat, gak bisa, junub mandi katanya. Ya gak bisa, dia mandi meninggal.
Begitu meninggal, laporkan ke Nabi, Nabi marah. Kamu ini kalau kurang ilmu jangan berfatwa, kata Nabi. Tobat dia dan sebagainya, kan bisa tayamum. Akhirnya muncullah di situ kemudian ajaran tentang tayamum. Ya, diantaranya turun surah-surah Al-Quran seperti terusan tadi dari Quran surah kelima ayat yang ke-6. Jadi yang ingin saya maksudkan di sini, jangan sampai memaksakan sesuatu yang menjadikan mudarat dengan pemahaman yang mungkin baru sebagian didapatkan. Jadi kalau ibu sudah berwudu musim dingin dan kedinginan, lap aja sampai kering. Jelas ya? Panjangkan dengan aspek yang lain. Oh ya, saya mau tanya. Saya kan malam sholat taubat, sholat tahajud gitu ya. Tapi saya enggak sholat witir. Itu gimana Bu ya? Baik, Masya Allah. Ibu sayang sholat itu jauh lebih bagus daripada itu yang nggak bangun malam. Itu jauh lebih bagus daripada itu nggak bangun malam, nonton TV sampai subuh, main handphone sampai subuh. Bagus ibu masih tahajud, cuman sayang dong tidak sekalian witiran. Witir minimal 1 rakaat, tapi 1 rakaat witir rikit, witirnya orang pelit. Minimal 3 nanti, minimal 1, tapi itu masih digolong pelit. Paling tidak 3 rakaat, jangan. Tapi masih lumayan ibu mau bangun malam, sholat malam dan sebagainya. Nah, dan hendaknya kita menjadikan bangun malam itu seperti kewajiban buat kita. Bagi saya yang paling ngeri di dalam neraka itu adalah bahwa di sana selama-lamanya. Ada kata-kata labithina fiha ahqaba khalidina fiha abadan dan seterusnya. Itu yang paling ngeri bagi saya. Lah kenapa? Kata selama-lamanya itu nggak bisa saya bayangkan. Lah kenapa? Orang itu kalau dia mendapatkan satu hal yang nggak enak, yang dia hibur untuk dirinya adalah nggak apa-apa, sebentar lagi selesai. Di dalam hidup ini, senggak enak-enaknya hidup kita tinggal mikir, kalau sudah mati selesai. Makanya orang banyak mau bunuh diri supaya masalah hidupnya selesai. Tapi kalau neraka itu nggak ada selesainya, itu yang ngeri. Bisa dipahami Ibu sekalian. Bahkan gak usah disiksa, suruh nunggu nggak ada selesai itu juga siksaan sendiri. Kalau nanti ibumu banyak kekurangan, singkat untuk aku mendapat ridhonya. Nah, sadarilah nak, peganglah tanganku yang keriput ini nak, rasakan hangatnya nak. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai dingin yang kau pegang nak. Kalau nanti aku sudah tiada nak, kau bisa berbakti mendoakanku. Kau bisa berbakti memohonkan ampun untukku. Tapi tak lagi kau bisa dapat ridhoku nak. Kau tercipta untuk berbakti nak, bukan menjadi hakim dalam hidupku. Kau lihat, hari bergulir, waktu berganti, orang tuamu makin punya kekurangan nak. Ilmu yang kau miliki jadikan sebagai sebab tambahnya pemahamanmu. Kau butuh mereka seperti mereka butuh dirimu. Tidak ada yang sulit di atas dunia ini. Makanya Rasul mengingatkan, ketika anda sehat dan masih punya umur, jangan sia-siakan, karena akan datang satu saat anda tidak sehat dan tidak bisa maksimal ibadah. Selama anda masih bisa dan mampu maksimal ibadah, manfaatkan, jangan dirugikan. Akan datang satu saat anda tidak bisa. Saat anda berdiri, manfaatkan salatmu saat berdiri. Besok akan datang satu saat anda tidak bisa berdiri. Bahkan ada orang yang ingin sekali sujud, tapi dia bisa karena sakit lutut. Dia tidak bisa lipatkan kakinya, tidak bisa sujud. Betapa banyak orang yang merugi ketika dia sehat, dia tidak memanfaatkan dan menikmati ibadahnya. Pengalaman saya dari semua pelajaran yang saya pelajari, saya menemukan sedekah semua waktu baik. Jumat, waktu majlis ilmu, habis majlis ilmu, semua sedekah itu baik. Tapi saya menemukan sedekah subuh itu yang paling baik, yang paling dahsyat, yang paling cepat terkabul hajat kita. Kenapa sedekah subuh dahsyat? Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Yang penting Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi, selama hidup ini kita isi dengan amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Dan kalau kita pernah berbuat dosa, maka kita bertaubat dan memohon maaf kepada Allah. Kalau sedang berbuat dosa, berhenti. Itu yang ada dalam konsep dasar setiap muslim.
dan sudah sering kita titik beratkan, jangan pernah menunda untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena menunda taubat ini menunda kebaikan. Dan kita tidak tahu teman-teman sekalian, apakah memang selama ini istighfar kita sudah cukup mengampuni dosa kita atau tidak. Sementara Nabi SAW mengatakan bahwasanya ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan istighfar, tapi Allah akan uji hamba tersebut dengan penyakit. Banyak hal yang mungkin kita lakukan, kita anggap remeh, tapi ternyata cukup berat pembersihannya. Maka kita punya satu kata kunci rahasia, namanya taubat. Dan ini harus kita pegangi benar-benar. Bagaimana seseorang muslim selalu bertaubat, memohon atau mengikrarkan kepada Tuhannya tidak akan mengulangi. Kita akan menggabungkan dua kalimat ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah adalah permohonan maaf. Seperti kita kalau salah di kantor kita mengatakan maafin saya, atau salah sama seseorang. Wa atubu ilaih, ini pengikraran, seperti kita kalau lagi tulis ikrar, saya tidak akan mengulanginya. Seperti itulah. Jadi memang ini kata kunci rahasia yang luar biasa bagi seorang muslim, karena sebesar apapun kesalahannya dengan taubat Allah maafkan. Silaturahim ini penyebab datangnya rezeki dan memperbanyak. Perlu kita ketahui, silaturahim ini istilah dalam agama kita khusus bagi orang yang punya hubungan darah saja. Bukan semua orang muslim, gitu kan? Kalau seorang muslim umumnya kita mengatakan ukhuwah, persaudaraan. Kalau sila artinya hubungan, rahim hubungan darah, hubungan darah. Makanya kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian. Saya sarankan sini teman-teman, mulai malam ini kalau bisa, coba ingat-ingat siapa kakeknya, ayah kakeknya. Kalau ada orang tua kita yang masih hidup, tanya, buat jalur nasab. Karena Nabi SAW mengatakan telusuri jalur nasab kalian. Kakek kita siapa, ayahnya siapa, berapa bersaudara, nikah sama siapa saudara-saudaranya, punya anak siapa. Jangan sampai kita ketemu sepupu kita di jalan nggak tahu gitu. Ada rahim dengan kita, gitu kan. Kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian karena akan memudahkan kalian silaturahim. Silaturahim. Jadi ini harus yang punya hubungan kerabat ya, hubungan darah. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain kata Nabi SAW, kata seorang sahabat, waktu dia bawa satu kantong dirham, dia bilang, ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham, saya mau sedekahkan. Ada dua orang target saya. Yang satu muslim umum, tidak ada hubungan kerabat sama saya. Yang susah, yang satu muslim, punya hubungan kerabat sama saya dan susah. Yang mana saya bantu? Kata Nabi SAW, kalau kau bantu yang punya hubungan kerabat denganmu, maka kau mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Dan puncak silaturahim teman-teman sekalian adalah kedua orang tua kita. Teman-teman di sini yang pendatang, ya. Juga tentu yang mukim, yang orang yang memang asli di sini. Kalau orang tua Anda masih, jangan sia-siakan. Kejar sedekah paling afdal ke mereka tuh. Silaturahim teman-teman sekalian, pakai stopwatch kalau antum merasa terganggu pekerjaan. Telepon sehari 1 menit aja. 1 menit aja. Telepon tuh ayah, ibu, tanya kabarnya, ayah, ibu baik, ada kebutuhan? Oh enggak ada nak, baik doain ya. Mereka bilang semoga kau selamat nak, sudah luar biasa tuh. Salat tahajud jika tidak sempat tidur sebelumnya, apa afdal, apa dapat diijabah juga doanya? Memang dianjurkan untuk tidur sebelum sholat malam. Supaya apa? Yang pertama supaya dia lebih seger ketika sholat, nggak ngantuk. Karena biasanya orang kalau nggak tidur dia ngomong, "Ana alhamdulillah Ustaz, ana nggak ngantuk." Iya, pas sholli ngantuk. Iya, setannya gitu. Ketika dia begadang dia nggak ngantuk, ana alhamdulillah. Ya bismillah sudah. Ketika sholat, masya Allah dia baru sebentar, masya Allah. Kadang-kadang di Masjid Nabawi itu, kalau lagi sholat tahajud malam 10 hari terakhir, banyak yang begadang, nggak tidur. Maksudnya ngobrol ini macam-macam. Pas sholat, masya Allah jamaah, itu ada yang sujud nggak bangun-bangun jamaah. Iya, kadang-kadang ada yang ruku sampai dorong yang di depannya itu jamaah. Maka disuruh tidur. Soalnya tidur itu tadi membuat orang semangat. Tapi kalau engkau memang nggak bisa tidur, ya sholat nggak masalah. Nggak masalah engkau sholat. Adapun masalah diijabahnya doa itu bukan karena faktor tidur atau tidak tidur, tapi di sepertiga malam akhir. Saya bisa mimpin tahlil bukan karena saya udah ngelawak, enggak. Sebelum masih kecil saya udah diteng-teng sama orang tua saya. Asal ada orang yang meninggal nih, ada orang mati nih bu, emak saya udah teriak, jangan kemana-mana sore, ntar ikut bapak lu habis isya. Kemana mak bapak lu mau tahlil.
Iya mak, emang apa sih mak? Mak nggak masak. Cepetan, begitu. Ntar kalau waktunya tahlil jangan duduk di belakang, kata emak saya, duduk deket kiai, di depan kiai duduknya. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Akhirnya sampai sekarang saya nggak berani membid'ahkan tahlil, nggak kayak orang-orang. Di saat orang nggak demen maulid, saya pengen terus semangat maulid. Kalau ada orang bilang, oh maulid nggak ada dari sononya, jawabannya gampang, nggak usah ke sono, ke sini aja nih. Ya ini di sini lagi maulid nih, bener. Jangan dibahas ketinggian ibu. Oh tahlil itu bid'ah, saya nggak berani. Saya nggak berani membid'ahkan tahlil. Kenapa? Karena itu tempat jajanan saya. Kalau ada yang mati, emak saya udah ngomong, no ada yang mati lagi no. Yang kemana-mana tuh, gitu. Karena habis hidup pasti nggak ada orang hidup terus-terusan. Aina mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita ada, kondisinya bagaimanapun, kematian yang selalu ngikutin kita. Siapapun pasti mati. Makanya ajarin anak-anak ngaji biar besok bisa mimpin tahlil. Kan sempet viral tuh punya saya, cuma ilaruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak yang ini nih bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan nabina, bapak ji ini bin bapak ji itu tuh yang kuburannya di belakang musola, bapak ji yang ini nih, bapak ji yang ini nih, yang kuburannya udah kalingan tembok. Bapak Haji yang itu tuh bin Bapak Haji yang itu, Bapak Haji yang itu tuh yang kuburannya udah ketiban triplek. Udah pada pindahan. Viral tuh luarnya azaz tuknya nggak tahu, tapi yang rame saya keluarin. Kalau yang mau spesial ada ijazahnya itu nggak bisa, nggak begitu. Sebab anak pinter dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Murid pinter dari gurunya, guru dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya. Sebetulnya kita semua ini nggak bisa apa-apa. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada apa-apanya kita. Sehebat-hebatnya kita keluarnya dari mana? Dari rahim peram emak yang luar biasa, bukan anak yang luar biasa. Ibu benar. Anak jangan bangga ibu punya anak pinter, kuliah S1, S2, empat-empatnya kuliahnya S3. Kebanyakan es beku ibu, lihat di freezer gitu. Jadi jangan bangga, jangan girang. Oh punya anak pinter, duitnya banyak, ibu sakit kagak pulang, lagi banyak kerjaan, lagi banyak urusan. Sedih nggak ibu? Sakit yang harus didampingin anak, nggak ada anak, benar. Oh anak satu lagi kaya, saking pinternya kaya di luar negeri. Emak sakit, angkat telepon, kirim aja ke UGD, aku sibuk baca kerjaan. Sampai emak meninggal kagak pulang karena anak pada pinter, lagi banyak urusan. Makanya punya anak jangan pinter semua ibu, sisain biar ada yang bego satu. Karena yang bego nggak kemana-mana. Biarin suami hitam juga biarin, nggak usah pakai bangun malam. Ya Allah, putihkanlah suami. Biarin suami kita hitam, yang penting selalu ngasih. Biarin suami kita nggak ganteng asal bagi. Biarin suami kita mau pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Tuh bang, karena suami nggak penting-penting banget ibu, yang paling penting adalah tuh. Emang gua ngarang apa? Jadi nggak usah pakai dandan lagi, nyisir lagi. Itu bini bukan makin demen, makin gedeg. Karena yang ditungguin ngasih. Tuh bang, emang gua ngarang tuh. Makanya rata-rata yang mati duluan suami. Orang itu kalau udah dibuat termotivasi mengejar dunia, mereka akan jungkir balik mendapatkannya. Dan mereka akan memutar otak gimana cara menaklukkannya, mendapatkannya, meraihnya. Tanpa bahkan ada yang nggak peduli mau itu dengan cara zalim atau nggak zalim, yang penting dia dapat keuntungan dunia. Ada yang caranya dengan menjatuhkan brand lawan, ada yang caranya dengan menginjak-injak brand orang lain, ada dengan caranya mengutarakan kelemahan brand lain. Menginjak untuk meninggi itu nggak akan bertahan lama kecuali sesaat. Berdiri tapi dengan cara menjatuhkan orang lain, ini pun berdiri tapi nggak akan pernah lama. Dia harus jadi baik tanpa harus buruk-burukin orang lain.
setiap orang berhijrah, ini selalu terjadi di teman-teman saya, Bib. Oke. Begitu dia hijrah, dia menganggap musik itu haram. Musik, kalau dengerin musik masuk neraka, dilarang gitu. Sebenarnya polanya itu yang benar seperti apa sih, Bib? Sebenarnya gini, musik itu memang haram. Memang haram. Memang haram. Oke. Ada 3 jenis musik yang haram. Pertama adalah suara sendok dan garpumu ketika makan, sedangkan tetanggamu kelaparan. Oke. Itu haram. Kemudian yang kedua, mungkin mereka salah dalam spelling. Yang haram itu musyrik. Oke. Musik dan musyrikan. Oke, musik dan musyrik. Oke, salah spelling. Iya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah musik yang haram itu yang fals. Suaranya fals. Oke. Karena segala sesuatu yang mengganggu di telinga kita, itu berdosa. Itu berdosa karena mengganggu dia ya. Nah, kok jelek sih suara lu gitu. Nah, itu haram. Iya. Di luar itu, musik itu halal. Halal. Musik halal karena sebagian memang ada yang mengharamkannya. Ya. Yang mengharamkannya itu biasanya berlandaskan kepada 2 hal. Pertama adalah ayat Quran. Dalam surat Luqman ayat ke-6, itu kita dilarang untuk mengeluarkan sesuatu dari suara yang sia-sia. Oke. Omongan sia-sia. Yes. Termasuk kemudian menyanyi ataupun juga berkhutbah kalau sia-sia. Isinya hanya kebencian, ya juga dilarang. Oke. Jadi bermusik kalau tidak sia-sia untuk membahagiakan orang lain, maka itu bukan hanya boleh tapi berpahala. Oke. Kemudian yang kedua, musik itu yang diharamkan kaitannya dengan kemaksiatan dalam hadis Nabi. Ya. Jadi dia ketika identik dengan kemaksiatan. Ya. Tapi kalau tidak identik dengan kemaksiatan, malah kan banyak musik dijadikan medium untuk berdakwah. Ya. Atau medium untuk membahagiakan orang lain, bikin orang yang sumpah jadi senang, maka itu berpahala. Supaya cewek tertarik sama kita tanpa perlu dimodusin atau digombalin, dideketin pun, ada nggak doanya? Oh, doanya. Jadi begini, Nabi itu pernah ditanya oleh salah seorang istrinya. Jadi oleh seorang perempuan datang ke Nabi nanya, Nabi, saya dulu itu punya suami, kemudian suami saya meninggal dan akhirnya menikah lagi saya dengan seorang lelaki lain. Nah, dia tanya, jodoh saya ini yang di akhirat nanti, orang yang baik itu kan jodohnya sampai di akhirat. Nah, jodoh saya di akhirat ini nanti yang mana? Kemudian kalau saya ingin diperjodohkan lagi di akhirat, kemudian kata Nabi, yang terbaik akhlaknya. Jadi orang yang baik akhlaknya itu, dia bukan hanya jadi jodoh di dunia, tapi jodoh di akhirat. Nah, karena itu kalau kita ingin membuat diri kita disukai oleh perempuan, atau si perempuan disukai oleh laki-laki, yang disukai itu benar-benar disukai, bahkan bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat tetap diperjodohkan oleh Allah. Jadi utamanya itu dengan memperindah akhlak kita. Jadi dengan memperindah akhlak itu jalan terbaik untuk kita dapat jodoh yang baik. Jadi dari segi akhlak kita sendiri lebih. Jadi akhlak kita diperbaikin terus, sehingga akan datang tuh. Karena jodoh itu cerminan dari diri kita. Jodoh itu separuh dari diri kita. Nah, kalau separuhnya itu beda sama kita, yang kita akhlaknya buruk, terus berharap yang baik, Anda kayak kabel konslet nanti, karena beda. Jomplang gitu. Jomplang. Nah, makanya pantaskan diri kita untuk mendapatkan perempuan yang pantas di sisi Allah. Jadi begitu juga perempuan pantaskan diri dia untuk mendapatkan laki-laki yang pantas di sisi Allah, agar jodohnya dunia akhirat. Nah, kalau doanya banyak sekali doa-doa untuk kita mendapatkan jodoh gitu. Misalnya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri dalam kehidupan ini. Tapi secara umum, biar gak ribet, doa jodoh itu yang penting adalah doa itu berangkat dari lubuk hati kita. Jadi doa terbaik itu adalah doa yang berangkat dari lubuk hati kita. Bukan karena doa itu pakai bahasa Arab, bukan karena doa itu dikasih ulama atau apa. Utamanya kalau dia muncul dari niat yang tulus dari dalam hati kita, walaupun dikatakan pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah, walaupun nggak dikatakan pakai lisan, tapi di hati, itu doa terbaik. Yang penting dalam doa itu sebut nama Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan diikuti dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena sholawat kepada Nabi Muhammad itu adalah kendaraan bagi doa.
Jadi doa kita itu buruknya kendaraannya itu kepada Allah adalah salawat kepada Nabi yang mengantarkan. Kalau Anda kan yang mengantarkan kan tukang pos atau apa ya, atau ojek online yang mengantarkan kita. Nah, kalau doa itu salawat yang nganterin. Anda kadang-kadang mikir juga sama antum, orang nggak berarti antum kan pasti difitnah. Gimana caranya supaya vakum? Karena maksud tujuannya itu setan itu maksudnya. Jadi biar dakwah antum itu nggak diterima. Jadi karena tujuannya itu adalah gimana caranya supaya antum ini bukan bagian daripada mereka. Ketika sudah bukan bagian dari mereka, mereka mau ngambil dari antum. Nah, itu penting sekali. Jadi komunitas kita itu kan NU lebih banyak. Nah, sehingga supaya antum tidak bisa diterima oleh NU, antum diisukan Syiah. Nah, kan ada sampai diisukan itu. Nah, makanya itu satu contoh. Makanya kok bisa antum bisa diisukan itu gimana? Iya, makanya kita pasti banyak sekali, bukan cuma itu dibilang ini kok dakwahnya ke tempat-tempat kita ngelihat kan isinya nggak ada ini. Iya, padahal Al-Fagir itu mungkin udah ratusan jam video di YouTube. Di channel Al-Fagir sendiri kurang lebih 200-an lebih, di channel Cahaya Untuk Indonesia itu 300-an. Jadi paling tidak sudah ada 500 jam video dakwah yang bisa dilihat sebenarnya tentang siapa Al-Fagir. Makanya kata Al-Fagir, apanya yang mau dijelaskan lagi? Wong tinggal tonton itu. Dan orang yang menonton, Habib, alhamdulillah semua paham Al-Fagir siapa. Sehingga hal-hal seperti itu tidak mengganggu. Dan kemudian juga mereka tahu yang menyampaikan fitnah itu orang yang bukan cuma tidak kenal, tapi orang yang memang dasarnya itu ketidaksukaan itu. Kan faktornya itu banyak, Beb. Satu, nggak suka ngeliat antum masyhur, antum bisa dengar orang banyak, gitu. Karena ada faktor kayak begitu. Ada juga walaupun faktor yang awas hati-hati takut sampai dia itu menyesatkan. Ada juga faktor itu, tapi ya karena orang seperti kita ini gimana ya. Jadi anak sendiri Beb dakwah ini, Beb, wallahil azim, anak nggak senang sebetulnya kalau bukan karena Rasulullah. Capek, Beb, capek. Anak sampai Beb, anak tahu siapa tamu yang paling anak nggak senangi? Gue pernah tuh ada orang nanya, Bib, kenapa babi itu haram di Muslim? Terus gue ngejok saja, kata gue, ya biar populasi babi gak habis di dunia ini. Kalau Muslim juga makan babi, Kristen makan babi, semua makan babi, habis kan babi di dunia, kasihan. Orang Cina makan babi. Iya, semua makan babi kan habis tuh. Terus dia lanjutin, kenapa di Islam gak boleh mabok? Kata gue, ya karena minuman keras itu di Islam dibilangnya minuman setan. Kalau lu minum, kan kasihan setan kehausan. Waduh, gue ngejok saja. Terus kata dia, amazing, Bib. Ini jawaban yang gue cari. Maksud gue, lu nggak tahu. Celah di hati orang, di pikiran orang itu nggak tahu. Karena itu tugas lo hanya ya udah menyebarkan dengan tulus. Apa yang menurut lo benar, apa yang menurut lo baik. Kenanya gimana, kenanya di mana, itu bukan urusan lo. Gitu. Itu yang etika beragama menurut lo ya? Iya. Menurut gua nggak perlu lo terlalu memikirkan gimana agar orang itu ikut agama lo. Nggak perlu lo sampai memikirkan. Lalu kemudian selesai akad nikah, ayahnya bilang, silakan kau datangi kamar putriku. Hari ini, saat ini, dia sudah menjadi istrimu dan dia halal bagimu. Akhirnya didatengin sama Zaid bin Zuto. Lemas, datangnya lemas. Masuk ke kamar, refleks bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada suara wanita menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari dibalik tirai ya siga kita. Ya? Kebayang nggak? Udah kebayang. Harus ada visualnya. Kayak tadi apel nggak ada. Tirai keluar. Ini memang saya tadinya pengen minum, tapi belum tentu ini hak saya. Bisa jadi ini sesuatu yang haram untuk saya. Gimana kalau saya minum ini saya disuruh nikah sama Pak DKM? Repot saya. Maka kemudian kaget Zaid bin Zuto. Kata Zaid bin Zuto, Astagfirullahaladzim, maaf, saya salah kamar. Saya akan keluar dari sini. Kata wanita itu, enggak sayang. Tapi
tapi nggak lebay juga kayak Teteh sih, nggak bilang kamu nggak salah, kamu begitu oke. Jadi biasa. Sayang, malam ini kita mau makan di mana? Terus wanita akan jawab apa? Lalu akhirnya suaminya bilang, oh ya udah, kita gimana kalau kita makan steak aja sayang. Lalu kemudian wanitanya bilang apa? Nggak mau. Lalu suaminya bilang, ya udah, kalau gitu kita makan yang lain aja. Tapi kamu sebenarnya mau makan di mana? Maka wanita akan bilang, terus suaminya bilang, ya udah, kamu sebenarnya mau makan apa? Terus wanita bakal bilang, pengen ngebacok nggak kira-kira? So, ini yang jadi permasalahan luar biasa. Bahwa hasrat ingin berpacaran ada, mau orang pondok, mau orang apa, itu ada. Laki-laki ngelihat cewek, cewek ngelihat cowok, itu pengen, pengen dia jadi ini aku sih. Hasratnya ada. Yang harus kita tanya sekarang gimana cara pertahanannya? Nggak ada cara lain selain kemudian kita mengingat nilai-nilai positif yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Teman-teman milenial yang mungkin keadaannya harus menanggung kehidupan keluarganya. Betul. Pertama, yang harus Ahilman sampaikan adalah beruntunglah teman-teman menjadi bagian yang bisa membantu keluarga termasuk orang tua. Jadi kalau teman-teman sekarang bekerja harus ngurus adik gitu ya, harus ngebiayain adik sekolah, ayah, karena ayah kita nggak bekerja, ibu kita sakit misalnya begitu, percayalah itu adalah bagian Allah untuk memberikan pahala terbaik kepada kita. Jangan-jangan surga kita tuh bukan dari ibadah kita yang sifatnya ritual gitu, Ren. Bukan dari sholat kita, bukan dari saum kita, bukan dari ngaji Quran kita, tapi saat kita bekerja keras mencari nafkah, tapi nafkahnya buat keluarga kita gitu. Makanya kalau Ahilman tuh suka iri sama teman-teman kita yang mereka masih punya orang tua dan masih bisa berbuat baik sama orang tua. Karena Ahilman tidak bisa mendapatkan itu gitu. Maka pertama syukuri itu. Itu bukan aib dan itu bukan kekurangan. Teman-teman jangan minder karena teman-teman ngerasa capek banget ngurusin keluarga karena saya harus kerja banting tulang tapi nggak ada buat saya. Jangan minder. Allah sedang siapin kebahagiaan bagi kita, kalau bukan di dunia mungkin nanti di akhirat. Karena itu janji Allah. Itu pertama. Yang kedua, ketika bertemu dengan laki-laki gitu ya, kita sampaikan apa adanya. Kalau dia benar mencintaimu, maka dia akan menjadi pribadi yang mendukung apa yang kamu lakukan. Teman-teman masih diberikan kesulitan oleh Allah, mungkin pesannya adalah Allah masih ingin kita semakin dekat taat sama Allah. Jadi jangan dimanai ketika teman-teman berdoa tapi belum dikabulkan, jangan kemudian menyimpulkan, oh Allah nggak sayang sama kita. Bukan. Mungkin Allah berikan kesempatan kepada kita agar makin lama kita berdoa sama Allah. Gitu. Nah, nanti kalau kita sudah dapat, kita harus yakin bahwa itu semua datang dari Allah. Maka kita nggak akan mudah untuk, istilahnya nggak akan mudah untuk merasa puas gitu dengan apa yang didapatkan dalam kehidupan kita, karena sungguh masih banyak yang belum kita dapatkan. Apa? Akhirat kita. Makanya kalau teman-teman berdoa, jangan jadikan dunia sebagai doa yang paling awal. Makanya perhatikan teman-teman deh, kalau Ahilman berdoa, pasti doa pertamanya apa? Kalau udah sering ikut muhasabah, mohon apa? Mohon ampun. Itu hampir mungkin 1/4 doa di awal tuh semuanya ikfirlana, minta ampun ya Rob, gitu kan? Dosa kami kepada orang tua, semua disebutin. Karena itu yang paling utama aja. Kalau urusan dunia kan biasa di akhir-akhir gitu. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang sedang punya kegelisahan, punya masalah, kami mohon jalan keluarnya. Itu di akhir aja. Karena kalau teman-teman sudah dibuka kasih sayang Allah, jangankan minta, Allah akan kasih dengan sendirinya apa yang kita minta. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah ngerasa rasanya semesta nggak berpihak gitu dengan apa yang kita mau gitu. Misal kita pernah berharap sama seseorang, kita anggap dia akan jadi rumah, ternyata dia hanya singgah. Sakit sih, wajar, manusiawi, tapi rasanya ada rasa yang harus kita jauh lebih bisa hadirkan ketika kondisi kita tak sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang tidak semua hal itu harus sesuai dengan rencana kita. Kenapa? Karena di balik itu ada rencana yang maha indah yang dihadirkan oleh yang maha indah, tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu menginginkan sesuatu, iya, tapi Allah menginginkan sesuatu yang lain. Kamu punya rencana, iya, tapi Allah juga punya rencana. Dan kita harus percaya bahwa
rencana Allah, keinginan Allah, itulah yang terbaik daripada apapun. Jadi kalau orang bekerja keras, nggak kuat puasa, itu nggak boleh membatalkan dari pagi. Hukumnya haram. Tetap saja dengan kerjaannya tukang becak atau yang lainnya tukang batu, dari pagi malam sudah sahur, pagi niat puasa. Jika di perjalanan yang nggak mampu baru batalin. Kalau dia batalin dari awal nggak boleh. Ini ngatur Allah, kurang ajar kepada Allah. Bisa saja bosnya ngomong, hari ini kalian tidak usah kerja, dibayar, tetap dibayar. Loh, hancur nggak puasa saya. Ayo mau gimana dia? Jangan dahului Allah, kurang ajar kepada Allah. Jadi dari pagi sudah niat puasa. Kemudian di tengah perjalanan nanti kok tiba-tiba nggak mampu, batalin. Itu bukan saja terjadi kepada dia, siapapun dari kita. Tentunya jujur, benar, kita normal begini, semoga sehat semuanya. Tiba-tiba nggak mampu, kunang-kunang ini mau jatuh, bukan. Tadi ada udurnya, udur datang. Tapi ini tidak kita sebutkan apa di 9 udur 9 orang yang boleh berbuka, tidak. Kenapa? Itu kan berbuka dari awal. Ini kan mendadak. Tidak dimasukkan ke situ. Ini langka kejadian begini. Bukan langka, artinya dia tetap puasa. Cuman setelah itu dia tidak mampu. Bukan tidak puasa, puasa tapi tidak mampu. Kadang ada laki-laki bodoh, melihat istrinya membantu bapak ibunya, berarti mertuanya, marah-marah dia. Ada juga istri yang tidak tahu, nemu di tong sampah kali. Istri melihat suaminya transfer uang ke adik-adiknya, ke ibunya sendiri. Ini pernah kejadian nih, mungkin saya pertanyaan. Seorang suami sudah sukses, tiba-tiba tanya kepada kami, Buya, gimana sih Buya hukumnya? Kalau saya bantu ibu saya kan suaminya sudah meninggal, ayah saya sudah meninggal, saya punya adik kecil, gimana hukumnya saya bantu ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya? Anda tanya bab fikih kan? Iya. Bab fikih berbunyi begini. Selagi itu uangmu, selagi itu uangmu kau berikan kepada biaya siapa saja boleh tanpa izin istri. Apalagi kau berikan kepada ibumu dan adikmu sendiri. Itu bicara fikih. Tapi orang lebih tinggi dari fikih kelas hidup. Coba saya mau tanya dulu. Tanya apa Buya? Memangnya kenapa kalau kamu bantu kepada ibumu ketahuan istrimu, dia ngangkat dada sambil ngangkat nafas, aduh Buya pernah ketahuan sekali, ya Allah cemberutnya sebulan. Aduh, istrimu itu kayaknya jin dia, iblis pakai kerudung dia. Cuman saya tidak ngomong begitu dalam hati saya. Kok ada istri model begitu? Kau nemu ke di mana? Lewat medsos kali kau nikah dengan dia. Kok ada istri model begitu tuh? Na'udzubillah. Kalau yang pinjam uang mampu harus bayar, hati-hati. Kalau ada orang pinjam uang terbetik di hatinya niat ingin lari, lihat pasti dia kesusahan dan tidak akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau orang pinjam uang dan dia niat untuk membayar, Allah akan bantu. Hati-hati. Malam nisfu Sya'ban adalah malam pemutihan dosa. Ya, malam pemutihan dosa. Kalau dikasih tahu malam pemutihan dosa, ya seharusnya kita mengejar. Ya, mengejar malam itu, memperhatikan malam itu, memuliakan malam itu agar kita tercatat betul-betul sebagai orang yang mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang pengen sama orang yang nggak pengen pasti kan beda ya. Kalau kita pengen ya nanti dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih di antara ibu-ibu yang nggak punya dosa? Saya yakin kurang lebih kita sama-sama punya dosa, walaupun kita nggak boleh menuduh orang lain berdosa, tapi ya sadarlah kalau kita ini ya masing-masing punya dosa. Perkara dosa kita lebih banyak dari yang lain, ya itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita sadar kita banyak dosa, ya mestinya kita pengen diputihkan dosanya, dihapus, ya dihapus. Sementara waktu cukup banyak yang mustajab doa. Yang paling masyhur adalah sepertiga malam. Ya, yang hadis Bukhari yang masyhur, kalau tertinggal sepertiga malam Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Riwayat Imam Ahmad adalah turun ke tempat yang paling dasar dari bumi, kemudian bertanya kepada para malaikatnya, adakah hambaku yang memohon aku berikan, adakah yang punya hajat aku penuhi, adakah yang bertobat aku terima. Dan sepertiga malam ini teman-teman, cara hitungnya adalah mulai maghrib sampai subuh itu sudah dihitung malam.
Jadi kalau maghrib misalnya jam 6 sore, subuh jam 5, berarti totalnya 11 jam. Dibagi 3 lah itu. Maka itu namanya sepertiga malam. Jadi kalau misalnya kita hitung 11 jam misalnya, dibagi 3 kurang lebih 3 jam setengah, anggaplah 4 jam. Berarti kalau subuh jam 5, itu jam 1 malam sudah masuk sepertiga malam. Itulah waktu mustajab doa. Pernah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya hajat tapi belum saya dapatkan. Kata Nabi SAW, hai Abdurrahman, apa kau lupa pesanku? Kata dia, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sepertiga malam, bangun, minta kepada Allah SWT. Sekarang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Rezeki seret misalnya, kehidupan rumah tangga berantakan misalnya, atau bisnis tidak lancar, atau istri, suami, anak-anak, rumah tidak menjadi rumah baiti jannati, rumahku syurgaku, melainkan rumah yang rumahku nerakaku misalnya, atau apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita introspeksi diri. Mungkin kita ada salah kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang kita sudah lupa, yang membuat orang tua kita ingat dan terluka hatinya, yang membuat tidak berkah dalam kehidupan kita. Mungkin saja itu terjadi. Maka kembalilah kepada orang tuamu, teman-teman sekalian, dan minta maaf akan apa yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Minta maaf akan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perkataan-perkataan yang kita ucapkan, yang kita sadari maupun tidak sadari. Antum bisnis buat apa? Buat kaya. Ketinggalan antum. Yang belum beriman pun kaya juga. Orang Islam itu berbisnis untuk bisa zakat, untuk bisa infak, bisa sedekah, bisa membahagiakan orang tua, membahagiakan kerabat, tetangga. Itu misi orang Islam tuh begitu. Jadi apa yang didapatkan punya maslahat. Ya, antum berbisnis buat begitu. Kalau antum berbisnis supaya jadi kaya, salah niat antum. Ketinggalan, dipertanyakan iman antum di mana? Ada iman nggak di situ? Itu yang membedakan iman dengan yang belum punya iman. Jadi apapun yang kita pelajari, titik akhirnya, end game-nya itu adalah mendekatkan kita dengan Allah, mengenalkan kita pada hakikat berkehidupan. Dan dunianya itu gak akan tertinggal, tetap jadi. Dapat. Allah itu kalau sudah ya menetapkan pada seorang hamba dengan imannya bisa mengatur sesuatu dan dia ingin apa diberikan sepenuhnya. Kalau dia pengen dengan harta dan iman sudah kuat, diberi nanti banyak. Supaya bisa mengolah itu menjadi ibadah. Ya, jadi yang diperbaiki oleh antum kalau ingin memilih passion di bisnis, itu bab akidah itu penting. Tapi kalau akidahnya nggak kuat, gimana bisa ninggalkan riba? Sogok menyogok, korupsi dan sebagainya. Ini kalau akidah itu kuat, diikutin benar, jadi antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang perempuan yang pernah menikah, tapi akhirnya dia bercerai, alias dia janda. Kemudian dia menikah lagi, tapi kawin lari. Capek. Orang menikah itu dia makan, dia kawin sambil lari, bingung saya. Tidak disyariatkan kawin lari itu. Penghulunya juga bingung. Saya nikahkan engkau, Masya Allah. Saya terima nikahnya. Ada-ada aja. Kadang-kadang manusia itu dikasih yang nyaman, pilih yang susah. Dan dia dinikahkan oleh orang lain, sedangkan wali sahnya masih ada. Bagaimana hukum menikah seperti itu? Teman-teman sekalian, pernikahan itu diikat oleh beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan dimaksud ada yang menjadi rukun. Di antara rukun-rukun itu, pertama ada yang menikahnya laki-laki, perempuan. Jadi kalau menikahnya itu laki-laki, perempuan jelas tidak sah pernikahannya. Kedua, ada wali nikah. Wali nikah itu bagi yang masih gadis itu mutlak bagian terdekat dari dirinya. Orang tua, ayah masih ada. Kalau ada itu ayah. Tidak ada kerabat terdekatnya, pamannya, kakaknya, atau adiknya, atau yang paling dekat. Dan wali ini fungsinya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi jalur konsultasi jika ada hal-hal terjadi di rumah tangganya. Karena itu wali akan memberikan perlindungan pada perempuan supaya berfikirnya matang. Quran surah kedua ayat 221, paling kanan sebelah atas. Wala tunkihul musyrikin wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu laki-laki menikah dengan perempuan musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Perempuan mukmin yang biasa-biasa saja lebih baik dibandingkan dengan musyrik walaupun dia memikat hati. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu.
Lihat kalimatnya. Kalau menuju pada laki-laki, kata Quran, jangan menikah. Tapi untuk perempuan, jangan nikahkan anak perempuanmu. Wala tunkihul musyrikin, jangan nikahkan anak perempuanmu kepada pria musyrik. Jadi yang dituju itu walinya. Ayat ini tegas, kata para ulama, menunjukkan bahwa jika ada perempuan, gadis, ya ini gadis belum masuk ke janda, gadis khususnya akan menikah, maka tidak sah pernikahannya sebelum kemudian dia diputuskan oleh walinya. Putuskan itu maksudnya bukan memutuskan pernikahan dan sebagainya, membimbing pernikahan dia menjadi wali darinya. Jadi tidak boleh dia menikahkan dirinya sendiri, supaya dijaga kehormatannya, dijaga dia. Dan apa fungsi terbaiknya? Quran surah keempat ayat 35, paling kiri di pertengahan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau di rumah tangga terjadi cekcok luar biasa yang menjadikan tidak bisa diselesaikan oleh kedua suami istri itu, maka konsultasilah kepada wali, hakim yang paling bijak. Siapa yang paling bijak? Yang paling bijak, yang paling bagus adalah yang Anda tunduk jadi wali yang menikahkan Anda, karena itu yang paling dekat dengan Anda, yang paling mengerti Anda. Makanya ketika seseorang menikahkan, itu hati-hati. Bukan cuma mengatakan saya nikahkan kau begini-begini, tapi ketika punya persoalan, dia harus jadi bagian dari itu untuk konsultasi dan sebagainya. Makanya saya ingatkan pada perempuan-perempuan, jangan anggap enteng wali, yang penting nikah. Tidak. Wow. Walinya siapa? Pengennya sih wali songo. Wali terus. Tidak bisa. Ada wali bagian kerabat Anda. Jadi jangan anggap enteng. Anda sudah kawin lari, capek, gak ada wali dan sebagainya, gitu kan? Repot. Itu di bagian pertama. Kemudian ada mahar. Kemudian saksi, minimal 2 orang saksi di tempat yang sama. Kalau ini terjadi maka sah pernikahannya. Sekarang statusnya bagaimana dengan janda? Sebagian ulama mazhab mengatakan seorang janda maka dia tidak harus minta izin kepada wali atau keluarga terdekatnya, baik ayah, ibu dan sebagainya. Dia punya hak karena pernah menikah. Dia punya hak di situ untuk bisa mengajukan pernikahan, sekalipun kemudian tidak harus izin dari keluarga terdekatnya. Tapi tetap pengetahuan dengan kerabatnya, wali dan sebagainya, itu harus ada komunikasi, kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Kenapa? Karena khitabun nikah, perintah pernikahan itu tujuan utama melahirkan sakinah. Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Orang menikah itu supaya tenang, bukan supaya gelisah. Jadi kalau antum belum menikahnya sudah gelisah, ada yang salah dalam cara menikah antum. Bagaimana antum bisa menikah dengan tenang kalau cara menikahnya aja menimbulkan kegelisahan? Makanya sekalipun para perempuan yang sudah pernah menikah punya hak misalnya secara pribadinya untuk dia bisa menikah dengan yang dia pilih, tapi tetap tidak mengurangi 2 hal. Dia harus berkonsultasi, dia tanyakan, dan dia minta perwalian. Jadi tidak menggugurkan hak walinya. Cuman dia punya hak untuk menikah, mengajukan pernikahan, tapi tetap tidak menggugurkan hak walinya. Dia harus dinikahkan oleh orang lain. Siapa itu? Kalau ada kerabat terdekat, ambil kerabat terdekat. Kalau kemudian kerabat terdekat tidak ada, maka silahkan cari wali-wali hakim yang bisa mewakilinya dari KUA atau yang lain-lainnya. Tapi maaf sekali lagi, kalau terjadi pernikahan yang seperti tadi, nikahnya sah kalau rukunnya terpenuhi, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikahnya sah, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan saran saya sederhana. Datangi orang tuanya, datangi kerabatnya, ya, kemudian minta restunya, minta maafnya, dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Tapi ada kasus yang dibenarkan pernikahan seperti itu jika memang kondisi-kondisi dari wali terdekatnya, satu, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman yang membahayakan bagi agama dan kepercayaannya. Misal, dia beda agama, seorang anak. Kemudian ketika dia pindah agama, dia mau menikah, diancam oleh orang tuanya. Kalau kamu kemudian mau saya jadi walinya, kamu harus kembali kepada agama kamu. Kalau tidak, kamu begini atau menghadapi siksa, maka dia boleh meninggalkan itu, kemudian dia menikah dengan apa yang ia pilih dan menjadikan yang lain sebagai walinya. Misal ustadz tertentu atau dari KUA atau sebagainya. Saya tidak tahu kasus spesifiknya yang mana ini yang dimaksudkan, tapi kalau misalnya, mohon maaf, yang dimaksudkan yang pertama, maka saran saya supaya bisa kembali kepada walinya, kemudian dia minta maaf dan bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikahnya sah sepanjang rukunnya terpenuhi, tapi sekali lagi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di rumah tangga, hadis Al-Bukhari, buka di Al-Adabul Mufrad paling kanan sebelah bawah, ridha di rumah tangga jika orang tua masih ada, salah satunya ditentukan oleh ridhonya orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidi wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau Anda ingin menunaikan puasa di bulan Rajab dengan mengikuti Nabi, isyaratnya untuk menghidupkan evaluasi diri, terkhusus di bulan-bulan haram yang 4 tadi, maka itu tidak ada masalah, silahkan. Sunnah, boleh.
Kalau ada yang tanya, boleh nggak saya puasa bulan Rajab? Silahkan. Anda mau Senin puasa? Silahkan. Kamis puasa? Silahkan. Tidak ada batas, seperti hari-hari biasa. Seperti hari biasa. Cuman pahalanya ketika Anda kerjakan untuk menghindari maksiat, maka tadi itu bisa berlipat dari hari-hari sebelumnya. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda ingin puasa bulan Rajab, misalnya saya pengen puasa Senin, boleh. Pengen puasa Kamis, boleh. Pengen puasa Senin Kamis, silahkan. Pengen Ayyamul Bid, silahkan. Pengen puasa Daud, silahkan. Atau pengen misalnya puasa beruntut, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis tidak, boleh. Apa dalilnya? Tadi, karena puasa di bulan-bulan hurum dianjurkan oleh Nabi SAW. Bulan hurum ada 4, 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram, 4 Rajab. Paham? Tapi kalau ada kemudian yang menyampaikan kepada Anda, kalau Anda puasa di bulan Rajab akan mendapatkan pahala sekian, puasa di bulan Rajab mendapatkan surga, nanti di surganya ada sungai, namanya sungai Rajab, ya kan? Puasa sehari di bulan Rajab, maka Anda akan diampuni semua dosa, dibebaskan dari neraka. Kalau sudah bebas dari neraka, ngapain puasa Ramadan? Ada dua pendapat para ulama, ada yang melarang secara mutlak, ada yang mengatakan nggak apa-apa selama isinya itu baik, dan mengajak kepada kebaikan. Karena lagu ini sebenarnya adalah bait-bait syair ya, yang kemudian disenandungkan. Apabila tidak ada musik di dalamnya dan bait-bait syair dalam lagu tersebut tidak mengandung unsur kemungkaran, maka pendapat yang lebih kuat yang ana lihat diperbolehkan, nggak ada masalah. Tapi berkaitan dengan nasyid-nasyid yang ada, baik itu berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, nasyid-nasyid yang isinya nasihat umpamanya, atau nasyid-nasyid yang menyemangatin orang ya untuk bekerja. Karena Nabi SAW ketika bekerja bersama para sahabat, kadang-kadang mereka menyandungkan bait-bait syair seperti itu. Jadi pendapat yang lebih kuat berkaitan dengan lagu-lagu ini, selama tidak mengandung unsur yang terlarang di dalamnya, disenandungkan dan tanpa ada alat musik, nggak apa-apa, insyaallah. Hukum merokok, saya pribadi ya, kalau berbeda pendapat ya saya hargai, silakan saja, tapi saya pribadi mengatakan haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok, tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti satu saja menguatkan pada saya bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah, hilal musykilah, nggak ada masalahnya, tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan, segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Lemesnya minta ampun. Ayo dong. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahu Akbar. Kapan sih Allah itu mengundang kita untuk datang bertemu dengan Allah? Kapan kira-kira? Ya, tiap hari, tiap detik, tiap hari. Ya betul. Ketika Allah ingin seorang hamba bertemu dengan dia, Allah akan berikan dia kesusahan. Kesusahan itu adalah sebuah surat undangan
yang datang dari Allah untuk hambanya, supaya hambanya mau datang kepada Allah. Begitu dia datang, dia angkat tangan, Allah, Allah Rabbi, Allah. Disitulah saat dia bertemu dengan Allah. Kapan Allah kepengen seseorang itu jauh dari Allah? Mudah bagi Allah, berikan saja kesenangan. Dan biasanya kesenangan itu akan membuat seseorang lupa dengan Tuhan. Ketika ada orang yang dikasih kesenangan, kemudian dia tidak lupa, justru dia makin ingat, di situ Allah paling bahagia. Allah paling bahagia. أقم الصلاة لطلوع الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Rakyat harus cerdas sekarang ini. Emas pasti kuning. Benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? udah cerdas lah itu. Udah cerdas lah itu. Hati-hati, ini zaman pencitraan. Orang pandai bikin bungkusan. Oleh karena itu kita juga harus punya filter supaya tidak hanyut oleh kedangkalan-kedangkalan pencitraan itu. Jika kita tidak sanggup menghormati orang lain, jangan berharap orang lain akan mau menghormati kita. Jika kita berat tangan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, suatu saat bila kita mendapat kesulitan pun, jangan terlalu berharap bahwa orang lain akan mau juga menolong kita. Bagaimana sikap kita, begitulah biasanya sikap orang lain kepada kita. Rasul mengajarkan la takun ratban fatuksara wala yamisan fatuksara. Jangan lemah, nanti kau diinjak orang, tapi jangan keras, nanti kau dipatahkan orang. Duit setengah mati gua nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peras keringat, banting tulang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin elu. Ngomong sama orang tua yang sopan. Nah, tolong ini nak. Iya bu. Nah, tolong ini nak. Iya bu. Pak, iya. Iya aja, kerjainnya ntar nggak masalah. Yang penting iya dulu. Bener-bener kenapa? Saat seorang anak dipanggil 3 kali Allah murka, nggak nyaut ya. Anak, nah, nggak nyaut juga. Nah, nggak nyaut juga. Allah turunkan malaikat melaknat anak tersebut sehingga anak tersebut dalam keadaan matinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada satu kisah, pernah dengar kisahnya Basisa? Belum? Payahlah. Ada satu orangnya ahli ibadah. Ahli ibadah luar biasa, tiap hari zikir, sholat, ibadah sampai-sampai nggak ada kesempatan dia untuk menjalankan satu aktivitas kemaksiatan melainkan ibadah, hidupnya di dalam masjid. Syaitan ngegoda Basisa, nggak bisa. Turun ribuan syaitan ngegoda, nggak bisa. Untuk maksiat nggak bisa. Iblis turun tangan. Wahai Allah, izinkan saya untuk menemani dia, dan aku ingin menggoda dirinya sehingga dia akan menjadi temanku kelak di dalam neraka. Kata jawab, Allah jawab, silakan jika kau mampu. Iblis berubah.
kepada si Basiso. Ali duduk di dalam masjid, sholat sama, zikir sama, sampai terbang. Sampai terbang, di sampingnya Basiso ngeliatin, ini ilmunya luar biasa nih orang. Ngapa? 1 hari, 2 hari, 3 hari dilihat lagi, ini orang ilmunya luar biasa. Ditanya, Tuan, aslinya di mana? Saya dari negeri yang jauh. Nah, iblis yang berubah jadi manusia. Apa yang membuatmu ilmu? Apa yang sampai membuatmu ini sampai seperti ini? Mau tahu? Tolong ajarkan kepada saya. Oh, gampang anak muda. Gak gampang. Kau harus melewati fase-fasenya. Insya Allah saya akan mengikuti dengan apa syarat-syaratnya. Yang pertama, engkau harus membunuh. Jangan, dosanya besar. Yang lain, berzina. Apalagi enggak. Minum khamar. Saya timbang-timbang dulu katanya. Dapat beberapa hari, datang Tuan, saya sudah siap. Oke lah. Datang ke tempat, kalau kita bilang mah warung remang-remang, disediain minuman, diminum. Tos, tos. Minum seteguk, 2 teguk, sudah lagi sampai mabuk, sampai nggak sadar. Kata si iblis yang menyerupai manusia. Sudah sampai mabuk, ngelihat yang jaga warung Bahenol bin Bohai. Udah mabuk, ngelihat daripada yang ngurusin warung, dia hasratnya maknai, iblis berhasil menggoda, dizinain. Begitu dizinain, suaminya datang, ribut, suami dibunuh, istri dibunuh, yang perempuannya dibunuh. Semuanya dapat nggak? Semuanya dapat nggak? Khamar, zina, bunuh. Dapat 3-3. Orang kampung Arab Basiso. Ini orang alim, ini orang ahli ibadah. Kenapa jadi ujungnya begini? Diambil, ditaruh di kayu yang besar, lalu beliau dalam keadaan terikat. Si iblis datang yang menyerupai gurunya. Datang, wajah udah babak belur. Ditanya, wahai guru, kenapa harus seperti ini yang saya alami? Engkau ingin selamat? Ingin, wahai guru. Tolong selamatkan saya. Jika engkau ingin selamat, sujud kepadaku, katanya. Kata Basiso, nggak mungkin orang saya diikat, gimana sujud? Cukup dengan hatimu, katanya. Hatinya sujud kepada iblis yang berubah menjadi seorang manusia, maka hatinya sujud kepada iblis. Allah cabut ruhnya, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min. Makanya kalau orang mau cari guru, gurunya istiqomah. Ke pintu yang ke-7, neraka yang ke-7 yang dikatakan Jahannam. Maka di situ Nabi SAW mengatakan, ya Jibril, teruntuk siapa neraka Jahannam tersebut? Ragu malaikat Jibril untuk menyampaikan. Ragu malaikat Jibril untuk memberitahu kepada Rasulullah SAW. Namun dengan izin Allah diperintahkan, ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, teruntuk siapa neraka Jahannam aku ciptakan. Dengan menunduk malaikat Jibril, lalu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk umatmu ya Rasulullah. Seketika Rasulullah meneteskan air matanya, lalu diambil wajah kepala Nabi SAW, dipeluk oleh malaikat Jibril, diberikan keteduhan. Rasulullah hanya bisa menjawab, atas dasar apa dosa mereka ya Jibril? Dosa umatmu yang telah lalu,
yang banyaknya meninggalkan ibadah kepada Allah, yang tidak taat dengan apa yang telah Engkau sampaikan ya Rasulullah. Rasulullah masuk, tidak keluar dari kamar kecuali salat berjamaah, dan Rasulullah tidak berbicara. Sampai khawatir para sahabat 3 hari yang dilakukan oleh Nabi dalam hal tersebut. Sayyidina Abu Bakar mengetuk. Ustaz, bagaimana cara menyikapi kayak ada yang kosong di dalam hidup kita? Harus bagaimana? Atau kita kurang bersyukur? Oke, simak baik-baik. Surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-17 kalau saya nggak salah. Nanti coba cek lagi. 17 atau 34. Nanti coba cek. Karena saya bukan Ustaz Adi Hidayat. Tapi bunyinya begini. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wa khailil musawwamati wal anami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah katakan begini. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah ngasih kepada manusia rasa indah, rasa seneng, ngiler, craving, gitu kan ya. Ketika Anda melihat nisa, perempuan, ya kalau perempuan berarti ngelihat laki-laki. Wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, dan juga harta kekayaan berupa emas dan perak. Wa khailil musawwamati, dan juga tunggangan. Zaman sekarang mobil, saya kalau ngelihat mobil ngiler, gitu kan ya. Ngelihat cewek sama, gitu kan ya. Karena saya melihat pria normal. Anak-anak pengen, gitu kan ya. Emas dan perak ngiler. Khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dan juga binatang ternak yang bisa beregenerasi, yang bisa punya anak, bisa untuk beranak pinak. Wal harth, tanah ladang, dan zaman sekarang ya tanah kosong dan segala macam. Itu manusia senang semua. Tapi Allah katakan, tahu nggak? Zalika mata'ul hayati dunia. Itu semua seperti fata morgana. Itu fata morgana. Apa itu fata morgana? Anda nggak akan bisa tahu sebelum Anda tanya sama orang-orang yang hidup di padang pasir. Orang hidup di padang pasir, dia itu kemudian nggak tahu jalan, dia sudah dalam keadaan susah, perbekalannya habis, airnya sudah habis, tiba-tiba dalam keadaan begitu benar-benar dia craving untuk cari minum, maka dapatlah pandangan matanya oasis. Air. Di kejauhan dia ngelihat air, ada pohon kelapa-kelapanya, lalu kemudian ada airnya, ada kemudian segala macam. Waduh, ini kayaknya keren banget, ini saya inginkan ini banget. Dia jalan merangkak sampai mendekati, semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Dan antum tahu kapan fata morgana itu hilang? Fata morgana itu hilang ketika antum sampai di depan mata antum. Ternyata lenyap. Ternyata hilang. Semua yang antum pandang hilang. Antum pikir cewek bisa senantiasa memenuhi hati Anda. Anda pikir anak, Anda pikir harta, Anda pikir HP terbaru, Anda pikir mobil mewah, itu bisa membuat hidup Anda fill in the gap, fill in your heart. Tapi Anda salah. Kenapa? Begitu Anda dapat, begitu Anda dekat, hilang. Anda merasakan lubang yang lebih besar. Apa yang Allah katakan? Allah, sesungguhnya Anda lupa. Allah yang ngasih Anda ketenangan. Allah yang punya hati Anda. Makanya doa kita, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, sang pembolak-balik hati yang bisa berbolak-balik ini, maka tetapkan dalam agamamu ya Allah. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Ya wahai yang kemudian yang pembolak-balik, yang pengatur hati, atur hati saya, settingnya agar tetap taat padamu ya Allah. Jangan sampai tertipu dengan mataul hayatid dunia. Fata morgana ini tempatkan aja seperti fata morgana. Jangan sampai masuk ke dalam hati saya. Berarti kalau ada orang yang merasa di dalam diri dia ada kosong, berarti belum banyak ditempati oleh Allah. Serius. Karena kalau wallahu, Allah katakan ada di sisi Allah, ada di Allah, indahu, di sisinya itu husnul ma'ab, tempat kembali yang terbaik. Balikan yuk kepada Allah. Kalau kita mau balikan kepada Allah, kita bisa fill in the gap. Dan Allah tidak hanya fill in the gap, Allah akan membuat Anda merasa konten. Allah akan membuat Anda merasa memiliki apapun. Allah akan membuat Anda bersyukur. Orang bilang air itu tetap di bawah perahu, jangan dikasih naik perahu. Kalau seandainya air itu, ya nikmati aja selama Anda di perahu. Kalau Anda di perahu, Anda ngelihat airnya masih di bawah, that's okay, that's normal. Kalau airnya masih di bawah, antum jangan ngelihat air itu bagus, lalu antum naikin ke dalam perahu antum. Paham?
terbalik perahu antum. Nah makanya dunia itu ya biarlah dia tetap di bawah, jangan dibawa masuk terlalu banyak, jangan diambil terlalu banyak, gitu maksudnya. Sudah biarin aja dia di bawah, nikmati aja. Makanya Allah katakan wadrib lahum masalul hayatid dunya kalma di dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap pekan. Hari ini nih dibaca ya. Allah bilang dunia itu kayak air. Air tuh biarin aja tetap di bawah. Kalau jangan dibawa terus. Kalau dibawa terus antum masuk ini, ini kayaknya airnya bagus nih. Ini luasnya danau, luasnya samudra. Ini keren banget. Aku pengen ngambil samudra ini dikit aja, aku masukin. Nggak berhenti, dimasukin semua air ke dalam kapalnya dia. Ya sudah selesai. Jadi Anda jadi bersatu dengan air itu sendiri. Ya, jadi bukan kurang bersyukur, tapi Anda kurang menaruh Allah di dalam hati Anda. Kalau Allah sudah fill in the gap, insya Allah selesai. Khususnya bagi yang cewek, hati-hati dengan pernikahan, karena kalau salah pilih jodoh atau salah pilih suami itu lebih parah daripada nggak nikah-nikah. Kenapa? Karena rumah tangga itu ujiannya lebih besar, problematikanya lebih besar. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwasanya di dalam pernikahan itu seorang cowok bisa merasa takut sama istrinya karena relationship yang sudah mereka bangun. Teman-teman tahu nggak? Orang tuh kapan bisa merasa tersakiti? Kalau dia sudah mulai suka sama seseorang. Semakin dia suka sama seseorang, maka kemungkinan besar dia tersakiti itu lebih besar. Anda mulai baper, Anda mulai merasa sangat-sangat tersakiti kalau Anda benar-benar mencintai seseorang. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, suami itu bisa jadi sangat takut kepada istrinya karena dia sangat mencintai istrinya dan khawatir kalau istrinya melakukan sesuatu yang dia tidak ridho. Artinya apa? Relationship juga belum tentu penanda kebahagiaan. Ketika ada seorang ahwat nanya pada saya, Ustaz, kapan kita harus menerima seseorang, kapan kita harus menolak seseorang? Kita harus menerima seseorang ya kalau dia sudah memenuhi standar yang kita perlukan untuk masa depan. Kalau memang cuma untuk dakwah, memang semuanya untuk lillahi ta'ala, maka ketika datang seorang laki-laki yang baik dan dia sudah punya komitmen di dalam dakwah, sudah punya komitmen dalam ketaatan pada Allah, ya sudah nikahlah. Kan nggak perlu harus ideal, nggak semua yang kita inginkan harus jadi nyata, nggak semua yang kita mau harus kemudian terrealisasi. Tapi yang harus terrealisasi adalah apa yang kita niatkan di jalan Allah, karena pernikahan adalah sebagai sebuah ibadah.